عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السمر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya yang masih membahas seputar tentang budgeting. Oh iya, bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin. Allahumma amin. Baiklah teman-teman, disclaimer lagi ya di awal, kalau saya buat video ini tidak ada niatan untuk ria, pamer, ataupun sombong, semata-mata hanya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Berharap apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, amin, Allahumma amin. Dan semoga Allah selalu menjaga niatan kita, amin. Berharap juga apa yang saya bagikan ini bernilai pahala di sisi Allah. Bagaimana nih budgetingnya teman-teman semua? Apakah masih aman? Video ini dibuka dengan saya membuat rencana budgeting ya teman-teman. Karena waktu lagi yang agak mepet, makanya saya buat dalam satu video dimana sesuai dengan thumbnailnya. Diawali dengan membuat rencana budgeting dulu untuk di bulan Rabiul Awal. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan selanjutnya ya teman-teman, 1444 Hijriah atau di bulan September 2022 Masehi. Di bulan ketiga di penanggalan Hijriah ini, budgeting kali ini itu banyak yang berbeda ya teman-teman dari budgeting 2 bulan sebelumnya, dikarenakan kondisi saya insya Allah dua pekan dalam bulan Rabiul Awal ini akan keluar daerah, jadinya dana-dana mungkin bakalan teman-teman lihat nantinya, dana yang saya postkan ke postnya masing-masing itu banyak yang fokus ke 2 pekan terakhir di bulan Rabiul awal dan selebihnya itu banyak saya berikan ke belanja bulanan dan juga dana darurat, karena memang kalau di keluar daerah itu teman-teman banyak hal yang memang tidak terduga, banyak hal yang akan dibeli di luar dari kebutuhan biasanya kalau di rumah. Dan juga karena insya Allah nanti 2 pekan itu uang makan saya nanti ditanggung ya teman-teman sama kantor, jadinya mungkin untuk pekan pertama dan pekan kedua itu untuk jajan-jajan di luar dari makan sehari-hari yang diberikan dari kantor. Oke, teman-teman bisa lihat untuk monthly budget di bulan Rabiul Awal ini, pendapatan saya itu untuk bulan ini 1.450.000 ya teman-teman. Kenapa berbeda dengan 2 bulan yang lalu? Karena ada pos yang saya hilangkan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengikuti video saya di 2 bulan terakhir, ada satu pos yang saya hilangkan, tidak saya masukkan lagi ke dalam budget ini, makanya untuk gajinya memang saya kurangi dari situ dan tidak dihitung lagi ya teman-teman. Silahkan nonton video sebelumnya kalau teman-teman penasaran apa budget yang saya hilangkan dari budgeting kali ini. Oke teman-teman, langsung saja saya rincikan untuk pengeluarannya ini. Saya buat dalam 5 kolom. Kolom pertama penomorannya, kemudian ada kolom kedua tentang anggaran apa saja yang saya berikan, kemudian di tiap anggaran itu budgetnya berapa di kolom selanjutnya aktualnya nanti di
review akhir bulan itu saya bakalan isi aktualnya berapa dalam sebulan itu saya gunakan, dikurangilah dari budget, dikurang aktual, terlihatlah berapa sisa dari budget selama sebulan ini. Semoga masih ada sisa ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya ini saya bakalan rincikan ke teman-teman untuk budgeting bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama itu ada budget untuk air PDAM, saya berikan budget 30.000. Alhamdulillah selama 2 pekan ini, 2 bulan lalu maksudnya, pembelajaran memang air yang saya bayarkan itu kurang dari 50.000, berkisar 20-an ke bawah. Jadinya saya beri budget 30.000. Kemudian untuk beras juga 30.000 karena memang ini kebutuhan untuk 2 pekan saja ya teman-teman. Untuk pulsa saya tambahkan ya teman-teman, untuk jadinya 100.000 karena memang bakalan keluar daerah, jadinya jarang pakai wifi di kantor, jadi penggunaan data pasti bakalan berlebih dibanding bulan-bulan sebelumnya. Untuk bensin juga saya tetapkan tetap 50.000 memang karena ini untuk 2 pekan lebih ya teman-teman, karena bensin lagi naik makanya lebih mahal, dan ternyata bulan lalu nanti di bagian review bakalan saya lihatkan ya teman-teman. Untuk dana bensin ini agak boncos. Kemudian untuk ganti oli saya berikan 45.000 memang karena untuk bulan ini ganti olinya cuma satu oli, satu macam. Selanjutnya untuk galon dan gas 30.000 untuk 2 pekan ya teman-teman. Terus untuk belanja bulanan di sini saya berikan agak lebih karena memang ada kebutuhan yang saat pergi nanti bakalan dibeli. Saya berikan dananya ini 215.000. Untuk lauk pauk selama 5 pekan, untuk pekan pertama dan pekan kedua itu saya beri dana 100.000 memang untuk jajan-jajan nanti di luar dari kebutuhan sehari-hari pas saat makan di luar daerah. Kemudian untuk pekan ketiga dan pekan keempat tetap saya berikan dana 125.000, dan pekan kelima ini saya beri dana 50.000. Untuk hiburan saya kasih dana hanya 50.000 ya teman-teman, memang karena untuk hiburan ini agak saya potong, saya lebih fokus ke dana darurat. Nah, dana darurat di sini saya berikan dana 400.000, lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, itu dia untuk rencana budgeting saya. Berharap semoga ini cukup dan Allah selalu memenuhi kebutuhan kita, mencukupkan rezeki kita ya teman-teman. Ini pun saya buat budgeting ini, uang yang saya pegang saat ini itu belum tentu jadi rezeki saya semuanya ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya ini di hari yang berbeda ya teman-teman. Setelah melakukan perencanaan, setelah gajian, ini saya masukkanlah nanti budgetnya ke dalam dompet pintar. Tapi sebelum itu kita cek dulu ya review budget untuk bulan Syafar 1444 Hijriah. Apakah masih aman atau sudah boncos? Alhamdulillah ini masih ada yang tersisa ya teman-teman, meskipun ada di beberapa budget itu saya gunakan untuk kekurangan dari atau beberapa budget yang boncos. Nah, itu saya gunakan. Misalnya ini untuk air PDAM tersisa 10.000, sebenarnya ini masih berlebih sekitar 30.000 ya teman-teman, tapi saya gunakan untuk membeli pulsa. Kemudian untuk beras ini habis, untuk listrik juga habis. Untuk pulsa habis bahkan boncos, makanya saya pakai dana dari air PDAM dan juga dari beras beberapa. Untuk ganti oli pas ya teman-teman 65.000. Terus untuk galon dan gas alhamdulillah masih tersisa 8.000. Untuk belanja bulanan habis ya teman-teman, memang karena kebutuhan bulanan untuk bulan Syafar itu lumayan banyak. Untuk
Selanjutnya untuk lauk pauk, untuk pekan pertama ini habis, tapi alhamdulillah masih pas ya teman-teman. Untuk pekan kedua, alhamdulillah tersisa Rp1.000. Untuk pekan ketiga juga sama, masih ada Rp1.000. Terus selanjutnya untuk pekan keempat, alhamdulillahnya masih ada Rp10.000, dan untuk pekan kelima juga Rp10.000. Sedangkan untuk hiburan dan dana darurat ini pasti ya teman-teman habis, memang karena untuk bulan Syafar ini saya 2 kali pergi, jadinya untuk dana hiburan dan dana darurat memang banyak terkuras ke saat saya pergi itu. Total untuk aktualnya masih tersisa 40.000, dan alhamdulillah sama dengan budget realnya itu 40.000. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bulan Syafar kita terhindar dari hutang piutang. Dan part selanjutnya ini kita masukkanlah ke dalam sinking fund. Part yang menyenangkan banget ya teman-teman, kalau setelah sebulan itu kita lakukan review budget, ternyata masih ada yang tersisa. Selanjutnya ini kita masukkanlah ke dalam challenge, tabungan challenge 1.000, challenge 2.000, dan challenge Rp5.000. Untuk menabung seperti ini untuk saya tidak begitu susah ya teman-teman. Kalau teman-teman baru awal memulai budgeting, bolehlah teman-teman coba untuk menabung yang sedikit dulu seperti ini, mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, dan seterusnya. Nanti kalau memang budgetnya berlebih barulah boleh ke challenge-challenge yang lebih besar. Nah, untuk 20.000 ini yang pecahan 10.000 saya masukkan ke dalam sinking fund, untuk sinking fund yang skincare ya teman-teman. Dan juga saya punya sinking fund baru untuk dokumen ini, karena memang di bulan-bulan selanjutnya ini bakalan ada pengeluaran untuk pengurusan dokumen berkas, makanya saya buatkan maksudnya sinking fund biar nantinya saat mau digunakan itu tidak begitu berat. Oke teman-teman. Dan terakhir ini untuk sinking fund utang abadi, alhamdulillah masya Allah tabarakallah, ada dana dari kakak. Alhamdulillah kita berdua berusaha untuk melunasi hutang abadi, makanya alhamdulillah dapat dibayarkan. Jadinya untuk sinking fund utang abadi ini saya hilangkan lah teman-teman ya. Dan selebihnya itu saya masukkan ke dalam iuran bulanan. Semoga juga teman-teman di sini yang nonton video saya yang punya hutang, segera Allah lunasi hutangnya. Allah mudahkan untuk melunasi. Insya Allah kalau kita berniat baik, insya Allah akan diberi jalan juga, diberi kemudahan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kita masukkanlah budget untuk gaji bulanan di bulan Rabiul Awal ini ke dalam dompet pintar sesuai dengan rencana budgeting kita sebelumnya. Nah, ini uangnya sudah saya tukarkan ya teman-teman ke beberapa uang-uang pecahan 2.000, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000. Memang ya untuk part ini itu lumayan menyenangkan. Terasa punya banyak uang gitu ya habis gajian, tapi dengan memasukkannya ke dalam dompet pintar ini kita lebih bijak lah untuk menggunakan gaji kita biar tidak boncos di akhir bulan. Meskipun kembali lagi bahwa apa yang saya pakai hari ini, apa yang saya dapatkan hari ini itu belum tentu semuanya adalah rezeki saya. Apa yang saya makan hari ini itulah yang jadi rezeki saya sampai detik ini. Kedepannya kita tidak tahu apakah uang ini bisa saja hilang, bisa saja pergi, karena memang bukan ternyata tercatat sebagai rezeki kita. Oh iya teman-teman, hampir lupa, ini dana cash yang saya tarik dari gaji 1.450.000 itu hanya 950.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk 500-nya itu dana untuk pulsa dan untuk dana darurat saya masih simpan di ATM ya teman-teman, karena memang untuk beli pulsa saya beli melalui ATM.
Kemudian untuk dana darurat memang karena akan pergi, makanya dananya tidak saya bawa cash langsung, takutnya nanti ada apa-apa di perjalanan. Itu pun untuk, dana bulanan ini, dompet pintarnya tidak saya bawa ya teman-teman, hanya untuk dana-dana selama 2 pekan yang saya bawa insya Allah. Oke teman-teman, itulah bagaimana cara saya mengatur keuangan selama bulan Rabiul Awal. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada hal sedikit yang bisa teman-teman petik, bisa teman-teman pelajari, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Amin, Allahumma amin. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya selama video ini ada salah-salah kata atau saya ngomongnya kecepatan atau banyak yang belepotan. Terakhir, jangan lupa untuk like kalau misalnya teman-teman suka dengan video saya, berikan komentar kalau misalnya teman-teman punya saran atau masukan untuk membangun channel saya ini ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe biar saya makin semangat buat video budgeting dan video lainnya selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.